lo pernah ke dukun-dukun gitu nggak? Iya tahu. Supaya susuk gitu. Nah susuk gue di celana. Ya. Dan gue nggak boleh cuci. Lo ada kayak gitu-gitu nggak sih stand up komedi? Nggak ada. Masa nggak ada? Ada lah, lo pasti ke dukun-dukun kali. Jadi lo ngeliatnya aja gimana? Lah, lo ngetop begini masa nggak ke dukun? Wah, kalau ngetop mah wajar, lihat mukanya gitu. Iya sih ya. Iya kan. Tapi lo kayak ini ya, kalau gue perhatiin gue tahu deh lo mirip siapa. Siapa tuh? DJ Khaled. Bukan DJ. Bukan DJ Khaled. Gue itu apa namanya? Itu mah Syekh Puji anjir. Iya itu Syekh Puji bener. Tapi lo ada cita-cita kayak dia gak sih? Gue pernah ketemu sama anak buahnya Syekh Puji. Terus dia klarifikasi sebuah berita miring tentang Syekh Puji beneran. Apa berita miring apaan? Berita miring kayak dulu kan Syekh Puji terkenal nikahin anak SD, anak kecil kan. Nah itu ternyata ada klarifikasi dari itu. Dia tuh jadi anak buah Syekh Puji itu jual kuningan kaligrafi gitu yang dari Kuningan di kampung gue di Bima. Terus gue lagi nongkrong terus dia kenalin gue kan negor. Terus dari mana mas? Dari sini. Dia bilang oh mas dari mana sih? Dari ini nih saya jualin punya Syekh Puji. Oh serius ya. Oh Syekh Puji itu yang mana sih yang beritanya dulu ini ya? Punya apa nikah sama anak kecil ya. Terus dijelasin klarifikasi. Ya ternyata yang milih anak kecil itu tuh bukan Syekh Pujinya, istrinya. Berarti dia baik dong sebenarnya. Iya, jadi mereka tuh nggak punya anak. Nah istrinya tuh pengen Syekh Puji nikahin orang kalau jangan seumuran, kalau nggak tua banget, anak kecil muda banget supaya nggak ada kecemburuan, supaya dianggap anak aja. Nah kalau yang tua banget takut nggak bisa, maka dicari yang muda banget. Kalau yang seumuran nggak bisa dia belum. Nah kalau lu niat lu gitu nggak? Kalau gua rencana yang bisa diem aja gitu. Tapi kalau lu mah inilah ya. Apaan? Kan pesona lu kan ini. Apa? Gila gitu. Gue pertama kali ketemu lu gue yang kayak orang tuh bisa bikin gitu tuh kan? Gitu kan. Ada orang kalau ada orang dia lewat aja. Kalau lu tuh yang kayak ya wajar gitu. Wajar. Makanya gue tanya lu ke dukun apa enggak? Wajar. Ini boleh diminum gak sih? Boleh minum. Ya? Lu mau sambil makan pempek gak? Oke. Regen 19 November 1991. Iya betul. Dari tadi kita sudah memulai podcast ini. Hah? Scorpio. Iya betul. Sebentar lagi pasang dong. Kayak iya. Ya ilah kayak. Sebenarnya mah dari kagusri pasang ini juga udah kedengeran suara lu sih. Nah ini, jadi ini menyesuaikan ke bintang tamu. Ada brand ya? Enggak, belum ada. Ada sih Cumit Cookies, nama Cumit. Apa singkatan Cumit? Cumit. Lucu dan minta. Hah? Minta dari mana minta? Kan lu minta kan? Jadi lucunya terpusat di tumit. Jadi podcast ini menyesuaikan pada bintang tamunya. Oke. Gak usah nonton ludah, langsung silakan aja kalau mau makan. Gak doyan gue ini. Apaan? Nyangkut di langit-langit. Apa sukanya? Apa? Sukanya apa? Sukanya ya kayak ketoprak gitu. Ketoprak tolong dong. Gak usah, ntar aja. Gak apa-apa lagi? Kagak, ntar aja. Gak kan ini pulang harus ada bon ya? Harus pedes. Harus pedes ya? Harus pedes. Jadi kalau makan sambil itu gak bisa. Karena gue kalau makan ketoprak tuh harus nyiapin sekitar 20 menit. 10 menit makan, 10 menit jeda untuk ngabisin pedesnya. Siapa? Gua. Yang nanya? Gua yang nanya. Gen kapan lu makan ketoprak? Gitu kan gue nanya. Lu ngapain ini sih maksudnya kayak kenapa baju lu biru? Nggak tahu, kebetulan aja ini beneran dah. Ini kayak mensahkan gitu. Enggak mensahkan. Jangan, saudara gue ada banyak dari seberang semua. Bima tuh masih sangat beringin sekali. Gue nggak ngomong apa-apa, Gen. Iya enggak mensahkan. Mensahkan apa? Gue tahu arahnya. Arah apa? Regen. Iya. Dari nama itu kayak lain daripada yang lain. Gue nggak pernah dengar orang namanya Regen seumur hidup gue. Iya. That's why gue ngerasa gue perlu bertanya. Lo kan orang Bima. Itu nama dari orang tua atau bukan? Jadi? Regen itu jadi nama justru dari tetangga gue. Jadi gara-gara di komplek gue tuh ada banyak yang namanya Rizky. Nama asli gue tuh Muhammad Rizky Rakelna. Rakelna itu marga? Enggak, Rakelna itu putra Kelana Buana. Tapi sama orang kecamatan waktu itu, ini panjang amat mas nama anaknya gitu. Bokap gue. Ya udah disingkat aja dah, disingkat jadi Rakelna. Jadi putra Kelana Buana, putra yang mengelilingi dunia. Jadi Rakelna tidak di akte?
di aktenya Raquel. Nah tadinya pas mau ditulis ini namanya Putra Kelana Buana nggak kepanjangan gitu. Loh, kata urusan orang, apa? Dia kan nama-nama, maksudnya ya gini. kan mungkin bercanda kali awalnya gitu. Jadi bokap lo tuh kayak gitu aja terinfluence tuh. Terinfluence akhirnya dia wah tapi bagus juga jadi Raquel gitu. Itu bokap lo terinfluence omongan orang, itu bukan penyebab lo jadi influencer sekarang? Nggak ada urusannya itu mah. Jadi gue balas dendam gitu ke masyarakat luas. Mungkin nggak? Enggak lah, nggak ada urusannya. Gue juga bukan influence banget, gue nggak influence sekali. Gue terinfluence. Terinfluence apanya? Dari sosial media lo. Wes mana ada, nggak ada. Lo menginfluence orang lo. Iya, mungkin iya. Iya kan? Iya betul. Iya Influence berarti gue ya? Influence lah. Agensi ayo. Agensi. Influence gue nih. Nah gue mau tanya kan. Iya tadi Rigen ya? Rigen. Jadi Muhammad Rizky Raquel. Nah karena banyak nama Rizky di komplek gue. Ada banyak nama Rizky, habis itu nih kita ini dah pisah-pisahin dah. Nih ada yang Rizky ini gitu. Rizky apa aja coba kita satu-satu lah. Gue lupa itu waktu gue SD atau SMP gitu. Ada Rizky apa. Terus gue dapet Rizky gendut. Terus disingkat Rigen. Gitu. Jadi hidup lo penuh dengan singkatan ya. Raquel adalah Putra Kelana Buana. Rigen adalah Rizky gendut. Tapi memang saat itu udah gendut. Nah ini yang gue bingung nih. Waktu itu gue ngerasa nggak tahu ya, tapi orang banyak yang bilang gue gendut. Cuman gue ngeliat foto gue zaman dulu, kok gue nggak gendut-gendut banget. Perasaan kok orang bilang gue gendut ya, gitu. Sekarang baru gendut gitu, makanya gue bingung nih. Oh nama adalah doa. Kayaknya tuh. Tapi kan nama itu juga yang membawa lo ke panggung besar dunia entertainment kan, ya kan. Gila. Cuman lo stand up comedy yang di TV itu yang kayak wow banget kan. Waduh, ada nggak pesan-pesan kepada yang tetangga lo yang ngasih nama? Nggak juga sebenarnya. Ya pokoknya terima kasih atas nama panggung yang diberikan. Tapi nih sebenarnya gue pernah ngasih uang? Nggak pernah. Kenapa? Ya nggak, orang dianya juga dulu sekcam. Loh kenapa emang ya? Dia kaget dulu dia lu merendahkan sekcam lu. Bukan, dia justru banyak uang. Sekcam dia dulu sekretaris camat. Ya, tapi maksud gue kan dia tuh ibaratnya ada bayar hak apa ya, kayak kita ngasih terus nama gitu. Dia udah pindah rumah, udah bukan dia lagi tetangga gue yang itu. Emang kenapa? Udah pindah rumah gitu, udah nggak tahu lagi gue. Kan gampang lu tinggal tulis stories buat tetangga gue yang ngasih nama Rigen, gue mau bilang terima kasih dan gue mau memberikan apa gitu loh, ucapan terima kasih. Orang kasih nama buat apa kayak perusahaan gitu kan bayar, ada hak cipta. Iya tapi kan itu awalnya mungkin dia ngeledek malahan. Ya tapi kan membawa lo. Ya udah dah gue minta ya buat sekcam Pak Hairil ya kalau nggak salah namanya juga Pak Hairil. Saya terima kasih atas nama yang Bapak berikan buat saya. Semoga nama ini bisa terus membawa saya semakin berjaya. Kok emosi muka lu? Kagak emosi, ini mukanya senyum. Gitu-gitu. Ya terima kasih untuk Bapak Hairil. Ya gitu dong. Ya, terima kasih ya. Nah setelah nih gue lihat ya stand up comedy kan banyak banget. Iya. Ya kan? Ada gue tuh Indra Jegel. Iya. Ada banyak lah kayak nama-nama besar, Ernest Prakasa. Iya. Boris Bokir. Iya. Kenapa lo jadi stand up comedy juara 1 tampil lagi di TV? Kan mereka banyak yang mengeksklusifkan diri kan. Sebenarnya bukan mengeksklusifkan diri ya, tapi ngerasa nggak cocok gitu, ngerasa nggak bisa, bukan ngerasa nggak bisa, ngerasa nggak cocok dengan apa yang, karena stand up comedian itu kan one man show. Kita biasa tuh dengan kita bikin setup sendiri, terus kita ngepan sendiri kan gitu. Nah terus mungkin kayaknya kalau teman-teman yang lain tuh kayak nggak pede, kayak nggak bisa gitu. Lu nuduh orang-orang lain tuh nggak pede? Bukan, mungkin karena nggak cocok gitu. Kayak Bang Panji pernah di OVJ. Sebenarnya banyak yang pernah main TV, main di ini. Kok nuduh mereka nggak pede? Bukan nuduh mereka nggak pede. Tadi lu bilang. Ya, mungkin nggak pede atau kayak juga bingung gitu mau masuknya. Kenapa bingung? Karena ya mereka terbiasa dengan one man show gitu. Mereka setup, mereka punchline. Emang bedanya TV sama stand up comedy apa menurut Mata Rigen? Sebenarnya, nah ini pakai TV, kalau TV apa nih? Kalau TV buat stand up, mereka banyak yang ngambil. Enggak, maksudnya konsep buat TV sketsa, misalnya gitu kan, kayak komedi gitu, pelawak gitu. Jadi itu karena kalau stand up itu kan lu nge-setup sendiri nih, lu bikin cerita sendiri, nah lu nge-punch sendiri. Nah kalau misalkan lu bermain dengan sketsa, lu bermain dengan pelawak gitu, itu lu harus tahu spontanitas. Iya, lu harus tahu timing juga, lu harus bisa bikin setup atau lu harus bisa bikin punchline sendiri. Bikin punchline yang
dari setup orang. Nah itu terus spontanitas juga. Artinya teman-teman lo anggap nggak bisa? Bukan nggak bisa, nggak cocok. Kenapa? Nggak Kalau cocok. marah-marah sih sama perempuan. Kagak marah sama. Santai, minum Iya. dulu Gen, minum dulu. Nah itu kan enak. Jadi menurut lo teman-teman lo tuh tidak spontanitas. Kagak ada air putih ya? Apa ya? Air putih. Lo apa aja ada di sini Iya. buat Regen. Jadi menurut lo teman-teman stand up tidak punya spontanitas yang baik. Bukan nggak spontan. Nanti jadi headline ya. Bukan nggak punya spontanitas yang Good, baik. nice. Bukan. Tapi maksud gue tuh kayak mereka tuh kayaknya bukan, makanya nih orang tuh bilang mengeksklusifkan diri, enggak juga sebenarnya. Cuman karena banyak yang ngerasa nggak cocok. Gue termasuk gue awal-awal gue nggak berani kalau bukan gara-gara Om Deddy. Gue kan kena tatar Om Deddy, hitungannya komedian yang ditatar sama pesulap. Lah iya, cuman gue kayaknya komedian yang kena tatar sama pesulap, bukan sama komedian lainnya. Tapi Gen, Iya. gue kan pernah syuting sama lo, ada kemarin klinik tendean ya. Iya. Itu lo pecah. Iya. Sebelumnya Gen, The Cafe. The Cafe. Gue, kenapa sih Yang ketawa-tawa kenapa? dah? Kenapa lo di situ? Lu tidak merasakan keberadaan gua? Gue ngerasa lo kayak pemain FTV gitu, kayak muram, dramatis, diam, gitu, kayak Iya. banyak VO. Ya karena apa ya? Gimana ngejelasin ya? Karena emang gue di situ tuh segen banget jujur. Apa namanya? Striker semua bisa dibilang. Oh berarti yang di klinik tendean tidak striker semua. Emang nih orang nih sumpah lu. Gue Gita, nanya. lu jago bener lu muter balikin kata-kata. Gue cuma nih. nanya tahu. Gita, astaga. Enggak, berarti striker kan Bener-bener penyerang. Pemain FTV nih orang nih. Kan penyerang. Jago bener ya. Bukan, gue cuma nanya beneran. Aku Iya, tuh kepo iya, anaknya. iya. Kan penyerang. Berarti Iya. artinya lucu dari sini, nyerang terus kan, nyerang punchline. Itu yang ada di The Cafe. Ya. Kalau lo bilang Gini maksud gue tuh bukan striker, ya striker semua lah. Jadi kalau misalkan dalam melawak tuh ada bagian-bagian ya. Ada yang jadi striker, ada yang jadi playmaker, ada yang jadi kiper gitulah. Ada yang siapa jadi di situ bertahan. strikernya? Nah kalau di The Cafe, menurut gue tuh striker semua. Siapa aja isinya? Karena semuanya isinya cetak gol semua. Yaitu? Raffi, Sule, Andre, Vicky. Oke. Gitu. Orang-orang yang emang mereka tuh ya emang bagiannya nyetak gol lah gitu. Nyetak gol. Nah kalau misalkan di klinik tandean itu tuh ada bagiannya tuh gitu. Kalau di klinik tandean tuh ada playmaker. Siapa playmaker? Playmaker menurut gue Denny Cagur. Menurut gue dia tuh playmaker. Kenapa? Iya. Karena dia tuh jago bagi-bagi bola tuh. Oke. Dia bagi-bagi bolanya jago gitu. Nah terus ya mungkin kenapa gue bisa dibilang pecah karena gue di situ Yang ngomong pecah siapa? Enggak menurut lo gue pecah. Oh jadi gitu menurut tadi. lo lebih pecah di Tadi klinik kan lu tendean. ngomong kita. Lu bener-bener lu. Kok lo memuji diri sendiri sih kan? Lu yang ngomong Oh, tadi. gua, oke. Jangan dia tadi dia ada ngomong gue pecah nih. Takutnya kerja sama lu biar ini. Denny Cagur. Denny Cagur Playmaker. Nah terus dia tuh jago kan bagi-bagiin bola. Nah menurut gue saat itu menjadi seorang striker. Lo strikernya. Karena mungkin gue bisa nyetak gol. Menurut lo pribadi atau menurut Menurut gue pribadi. berarti belum tentu itu. Belum tentu. Mungkin tapi menurut gue kenapa gue bisa nyeletuknya enak itu karena ada pengumpan bola playmaker yang bagus. Oke. Gitu. Jadi di situ tuh emang udah kebagi tuh. Terus ada kipernya menurut gue Mimin Eva gitu. Mimin Eva adalah kiper. Ya, karena, Masa sih? Iya, dia bisa jadi kiper karena bisa menutupi seluruh gawang. Body shaming ya? Nah, Itu apa? body shaming loh. Loh, kok Menutupi gawang dengan keahliannya? Loh, keahliannya apa? Sebagai kiper. Kayak gimana? Dia nahan bola gitu. Nggak usah ini ya. Kenapa di shaming? Lo dimarahin Loh, kok Cinta mau di-shaming? Laura lo nanti lo. Ya Allah Cinta Laura. Sumpah gue udah. Tanya tunggu, kan tadi Mas Denny Cagur adalah playmaker. Playmaker. Lo strikernya. Iya. Kiper adalah Mimin. Mimin. Dokter Boyka? Dokter Boyke di sini sebagai pelatih. Iya, iya kan atau tim medis. Sekarang sepak bola harus ada. Iya, tapi bener dong. Harus ada tim medis, harus ada pelatih. Gitu. Ih, Jadi, gak ikut ah. nih, Ih, gue gak ikut ah. Tuh datang tuh air putih kan. Makasih. Keren kan di sini. makasih bang. Ini apa soalnya Mau ngerokok. batu gua. Ih, gue ngomong gak enak loh. Lo bilang Dokter Boyka pelatih. Lo tahu gak Jose Mourinho itu seumur berapa? Tahu? Jadi lo anggap Dokter Boyka seperti pelatih. Ada juga pelatih muda kan? Siapa? Ya, ini Emang Dokter Boyka? Guardiola. Iya Dokter Boyka emang kenapa? Kok lo ngomong ke muda-muda? Ya, Gue cuma kenapa bilang lu- Jose Mourinho. Kenapa tadi kan lu ngomongin umurnya Jose Mourinho? Enggak, gue bilang kan Jose Mourinho loh. Iya. Nah, kenapa lu langsung ke Guardiola? Ya Guardiola kan pelatih muda terus Lah, dia kenapa jago. emang gue kan
kan maksudnya Jose Mourinho jagonya bukan tuanya. Jago juga Jose Mourinho, iya. Iya. Memang dia karena dia dokter, dia memang tugasnya membenahi, memperbaiki apa yang salah dalam dunia medis. Padahal namanya klinik tendian itu berarti dia adalah tokoh utama loh, karena dia tim medisnya lo anggap dia cuman dalam sebuah sepak bola kita harus mengingat apa? ada yang namanya pelatih. Iya. Itu adalah orang yang tidak bisa digantikan ketika 90 menit. Kiper, back, pemain tengah, striker, playmaker itu semua bisa diganti. Hanya satu yang tidak bisa diganti yaitu pelatih. Dokter Boyke ngarahin lo. Maksudnya ketika ada kesalahan misalnya dalam medis, dalam kesalahan penggunaan klinik gitu, dia akan menegur. Di klinik tendian emang ada yang luka-luka atau sakit gitu? Kan ceritanya Gita, lu emang FTP lu beneran? Enggak, gue masih gitu. Beneran jadi tukang ngangon bebek lu? Hah? Ya kan kagak. Lah ketawa. Enggak, bukan, tunggu dulu. Ya kan itu kan semua juga jadi gimmick. Ini kita ngomongin bola apa jadi ngomongin, ntar lu tanya lagi produser itu apa? Ntar makin lebar, lu tanya lagi. Hairul Tanjung itu apa? Lu tanya lagi sono. Banyak bener pertanyaannya yang bikin bingung malahan kita. Oke. Kayak FTP aja gue tanya FTP, lu sebagai apa? Terus pemain. Terus siapa lagi sih FTP ya biasanya? Kalau yang dulu tuh apal gue. Oh jadi lo udah gak hafal sama pemain nonton, sekarang. Udah jarang nonton kenapa? FTV. Emang lo anggap sinetron Indonesia kenapa? Bagus. Kalau gitu kalau nggak nonton? Bagus. Gue nonton terus FTV. Oh iya, yang mana judul apa? Yang itu yang lu yang hati. Suara Hati Istri. Suara Hati Istri. Iya, oke. Emang sejauh apa lo tonton sinetron Indonesia? Suara Hati Istri itu kebetulan gue nonton cuma sepotong-sepotong. Kenapa sepotong-sepotong? Karena dari story lu. Anjir. Berarti lo berarti nggak pernah nonton sinetron Indonesia? Gue bukan nggak pernah, tapi emang tidak ada waktu. Lo tau nggak baju gue ini kayak apa? Kayak tahu gue. Apa? Squid Game. Gila. Netflix produk luar lo tahu, produk Indonesia lo nggak tahu? Tahu karena ada ini. Ini dolanan kan? Dolanan games kan? Squid Game lo bisa tahu ya. Bukan, ini bukan dari salah Netflix. Bukan, itu gua produk luar. Komen orang. Ini dolalan. Produk luar Regen sangat support. Produk Indonesia Regen tidak support. Ya Allah. Terasa nasionalis lo. Rasa. Bisa kita lihat di sini. Kejauhan. Kayaknya kejauhan. Jadi Gen, gue mau nanya deh. Iya. Lo itu kan juara 1 ya? Iya betul. Iya. Lomba apa? Lomba stand up. Oh itu stand up diperlombakan? Diperlombakan lomba stand up komedi. Juara 2-nya? Juara 2-nya Rahmat Ababil. Juara 3-nya? Indra Fimawan. Nah gue tuh pernah baca satu artikel. Di artikel itu disebut orang menduga-duga lo harusnya juara 3. Ya betul. Nah itu bayar apa-apa? Lu nih ngeraguin gue banget sih. Ya kan kata orang-orang di itu. Iya. Kenapa bisa lo menyalip? Jadi gini, sebenarnya tuh gua tuh juga saat grand final. Jangan nangis gitu Gen. Tisu. Enggak usah, kagak nangis gue sumpah. Oh, jangan nangis, kirain gue lo sedih atau apa. Jadi di grand final itu emang gua itu adalah bisa dibilang playmaker. Kuda hitam. Oke. Udah nggak ngomongin playmaker, udah nggak ngomongin bola lagi. Catur nih. Catur lagi sekarang. Bukan. Oke. Kuda hitam. Jadi gue saat itu dibilang kuda hitam karena gue tidak diduga-duga. Tidak diduga-duga. Iya. Jadi bahkan di grand final gue tuh udah nothing tulus banget. Gue udah kayak udahlah gitu. Gue nulis materi aja. Itu gue nulis materi bukan untuk grand final, tapi gue pengen nulis materi yang pengen gue omongin saat ini. Pengen gue sampein. Ini panggung terakhir gue. Gue pengen panggung terakhir gue di Suci, maksudnya jangan kaget. Maksud gue kayak nggak usah omongan lu tuh ini deh. Serem antar dipotong-potong nanti. Panggung terakhir gue di Balai Kartini stand up komedi Indonesia season 5. Oh jadi lo nggak akan pernah lagi seumur hidup lo manggung di Balai Kartini lagi? Balai Kartini lagi, tapi dengan tema Suci itu terakhir Suci 5 gitu. Kayak itu grand final kan. Yeah. Jadi gue pokoknya mau ngasih ya kesan terakhir aja lah. Jadi itu kesan jangan kenapa sih mikirnya aneh. Gue cuma sumpah gini gue nyetir sendiri nih semua orang mental lagi drop ya. Iya. Gitu jadi kayak gitu. Jadi gue makanya nulis pokoknya udah nothing tulus, udah tampil seiniannya aja lah, seenaknya aja.
Jadi bener-bener gue tuh tampil udah lepas aja, nggak ada beban sama Suka-suka sekali. lo. Iya, Nggak bisa diatur dong. Masa lo salah satu. bukan gitu, maksudnya selepasnya aja. Oh, maksudnya dilepas-lepas baju. Gita, ya Allah. Nggak serius gua. Kan Ya gua masa ada orang stand up lepas-lepas baju. kan bebas stand up katanya ngelawaknya. Rambo gua. Oke. Lepas-lepas baju. Akhirnya lu kasih lah materi. Gua kasih materi gua tuh yang menurut gue itu. Emang bawa materi apa Indro Gen? Firmawan akhirnya sampai ngeblank gara-gara ngerasain beban itu, gua rasa ya. Nah, Rahmat itu ya ngeblank juga. Ibaratnya lo muncul, tapi gue suka sih ini. Ketika orang underestimate lo tidak punya beban apa-apa, lo hanya Iya. menjadi diri lo, membawakan yang terbaik. Nah, ketika lo membawakan terbaik, orang bisa menangkap ketulusan lo, maksudnya gitu kan. Nah, itu kayaknya. Jadi gini, ketika kita tujuannya lucu, justru itu akan sangat berbahaya karena Sangat jadi nggak berbahaya. lucu. Iya. Tapi dengan lo bodo amat, gue nggak Iya. tahu apa yang mau gue omongin, justru kena lah di Iya. situ. Tiba-tiba lo jadi juara satu kan, itu kan di luar dugaan lo juga. Iya. Ih, merinding deh gue. Itu gimana tuh? Itu gue ya seneng banget sih, gue kayak langsung ya alhamdulillah gitu, ada orang tua gue juga kan nonton tuh, gue seneng banget, terus gue sampai nangis gitu, dan tangisan gue tuh pecah ketika bokap gue meluk gue. Karena bokap gue itu adalah orang yang benar-benar ngajarin gue yang namanya mental, ngajarin gue yang namanya kompetitif. Ya. Bokap gue tuh ngajarin mental gue, dia ngomelin gue, dia ampain gue, itu semua gue anggap sebagai sebuah ilmu gitu, sebuah pelatihan lah itu. Kenapa dimarahin? Ya banyak macam-macam gue dimarahin. Bandel dulu. ya? Ya ada bandel, ada yang mungkin moodnya emang. Yang Oh, jadi bokap lo mut-mutan. Mut-mutan. Dan gampang terdistract sama omongan orang. Gampang terdistract, gampang tersulut. Lu kok ngejelekin bokap lu Emang terus? bokap gue seperti itu masalahnya. Gue pernah dilempar golok kamu bokap gue. Beneran gara-gara gue main bola, terus gue lupa ngambil rumput buat kuda. Golok asli nih? Golok asli. Bukan golok OVJ? Bukan golok OVJ, golok ya masa bukan gue punya golok OVJ. Oh iya benar juga. Masa tiba-tiba Oh, iya. kursinya kursi OVJ, kenapa ada set OVJ? Tamu pada jatuhan semua. Jadi lu main bola? Main bola, pulang gue tuh dari gerbang. Bokap gue Sa- lagi motong rumput kan. Cuk. Nah, rumput tuh belum gue potong, rumput kuda. Lu zoom in tuh? Kagak di zoom in, langsung bokap gue. Dari mana aja kamu? Zet. Seng gitu. Pertang kena pagar. Kenapa tuh bisa Apa? nggak kena lo? Karena emang sengaja dia nggak kenain. Dia habis itu dia ngomong pas habis sholat maghrib kan selesai. Untung tadi kamu nggak gerak, kalau gerak kamu kena itu. Berarti sebenarnya bukan niat Bukan nggak mau niat- ngenain. Apa? Bukan niat nggak ngenain, tapi dia spontanitas, nothing tulus, ternyata nggak kena. Makanya dia bilang, tapi baru dia sadar, aduh, untung anak gue nggak gerak. Nah iya kayaknya dah. Berarti sebenarnya niatnya ngenain. Masa sih niatnya nggak kenain lah kayaknya itu mah orang Buktinya dia bilang, untung lo nggak gerak. Berarti kan dia baru sadar, duh tadinya sih dia ada rasa mau ngenain, tapi karena- tersadar nih, orang kan hilaf bisa kan. Untung dia nggak gerak. Iya sih ya, berarti mau ngenain ya. Iya, Wah berarti ya udah nggak apa-apa lah kalau mau ngenain, karena di situ gue ngerasa bersalah juga sih saat karena itu. main bola, Karena main bola tidak memotong potong rumput. Iya, habis itu terus dilempar. Set, balik lagi. Masuk ya. Gila. Masa sih? Ya enggak lah. Sumpah demi apa gue pikir, nggak gue Masa pikir gitu? jago gitu loh. Jago banget bukan Iya gua. enggak. Terus dari situ gue dengar nih gosip ya. Iya. Lo itu katanya kan punya kuda dan lain sebagainya. Iya, Harga kuda tuh berapaan sih kan? Bervariasi. Jadi ada yang kalau misalkan kuda keturunan bagus itu harganya bisa sampai, yang kecilnya itu bisa sampai 5 sampai 7 juta waktu itu ya. Kalau Nah. sekarang gue udah nggak tahu pasarannya. Terus kalau yang itu buat pacuan tuh. Itu buat pacuan. Kalau kuda biasa yang kita belum tahu nih, tapi kayaknya bagus aja nih. Misalnya kan sebenarnya kalau beli kuda tuh kayak ngelihat ininya nih, kayak ada Chemistry. ubun-ubun gitu. Kenapa ubun-ubun? Ubun-ubun di jidat, ubun-ubun di leher. Yang ubun-ubun kok di leher? User-user. Iya. User-user di leher, user-user di jidat gitu diliatin. Mana lihat fotonya coba, gue mau pesen dah. Apaan? Tadi lo jualan lo? Kagak, tadi bukan gue jualan maksudnya Gita. Enggak, lo kayak ngejelasinnya kayak lo punya. Tadi kan lu nanya harga kuda. Enggak, gue pikir lo tadi mau sekalian ngejualin ke gue. Ngapain gue jualan kuda? Oke, katanya suara lo bagus ya. Ah, bisa aja. Gila. Coba deh kita mau denger dong. Bisa aja. Kita mau denger dong lo nambel ban. Bercanda. Kita mau denger lo nyanyi. Nggak bisa, gue nggak bisa Coba, nyanyi. nggak apa-apa bisa nyanyi. Nyanyi. Nyanyi apaan? Apa aja. Apa aja Gan? Tentang kuda lo apa? Tentang kuda. Iya maksudnya nyanyi lah. Ditemain lagi. Enggak terserah.
Tulus Apa kayak ya? tulus lagu Tulus. Lagu Tulus. Iya. Ini nih kayaknya ini yang bikin istri lo jatuh cinta deh, coba. Oh ini gue sambil ngelihat lirik ya. Gue soalnya gak jago hafalan. banget asik. Gue gak jago hafalan. Gue akhirnya ada jagoan yang mau Nyuruh nyanyi kan? gue nyanyi nih. Yes. Ini perdana ya. Iya nih gue gak pernah disuruh nyanyi sama orang-orang. Padahal gue ngerasa kayaknya emang sebenarnya gue punya. Iya, gue tahu itu. Sebenarnya gue punya suara bagus gitu ya. Iya. Kok lo sendiri yang ngomong? Jangan kayak orang nyontek anak TK gitu kayak pegang aja. Pegang aja ya. Bekas gincu di sudut bibir kiri, di depan cermin Sabtu pagi. Aku tak tahu ini punya siapa. Cukup jauh dari mabuk rasanya, dan ku tak bermimpi entahlah ini pertanda apa. Dah. Reve dong yang agak. Kadang ku jatuh cinta, kadang naik si hitam, kadang gelap malam, kadang semua tuli. Kau salah kawan, ku dilindungi dendangan. Wah, bagus amat suara. Alah, serius. Kita duet. Alah, coba ya. Kau temanku. Oh iya. Kau doakan aku. Itu duduk ya. Kau temanku, kau doakan aku. Punya otak cerdas, aku harus tangguh. Bila jatuh, gajah lain membantu. Tubuhmu di situasi rela jadi tamengku. Ih. Tap. Coba lagu lagi nih ya. Tompi. Anjir, ini podcast PA bukan karaoke. Tompi oke, yang mana? Tompi yang ini. Anjir, jadi karaoke beda. Ini yang kau membuatku iya. merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Syatata curu papa, syaratita tita tetaro, syarardi papi pape paro, syududududududu. Dia keren banget sih lo kan. Gila. Gua tahu tujuan lo kenapa mau nyanyi. Kenapa? Karena kalau di acara-acara Trans TV kan harus bisa nyanyi, harus nyanyi. Lu pasti mau naik honor kan? Biar ada nih listnya. Regen tambah bisa nyanyi. Sekian nambah 10 juta. Gue ngerti banget sih. Lu tuh marketing lo jago ya? Gue pakai gue pakai honor yang sekarang aja masih dinego-nego terus. Gak usah lo pura-pura. Kemarin Vicky Prasetyo datang ke sini honor gila banget gue lihat. Ya itu Vicky Prasetyo. Ya pun Regen gila. Belum. Semua orang nggak tahu. Semua orang berlomba-lomba bermacam-macam cara. Tuh jadi Saipul Jamil. Makanya gue bilang pasti kan gede banget kan. Enggak, gue tuh belum merasa segitu. Makanya gue tuh tidak ada puas dan bersyukurnya ya. Bukan. Gue nggak berani naikin yang kayak tinggi banget gitu. Lo berarti mau bilang kalau orang-orang TV suka nego? Iya nego kalau tergantung kitanya gitu. Tapi pernah nggak? Gue juga pasti pernah ngerasain. Pernah nggak sakit hati di nego untuk masalah budget karena itu kualitas diri gitu? Pernah nggak? Ya pernah aja. Apa cara ngomongnya gimana? Cara ngomong apanya? Yang bikin kok nego gue gini sih gitu. Kan ada yang gini bantu-bantulah. Iya ini sih kayak satu grup gitu biasa tuh kan misalnya di sini kok segini gitu, di sini kok segini di kita comparein gitu. Iya gitu terus ya kadang ya kan ini udah lebih lama sih Mbak, terus ini juga waktu syutingnya lebih lama lagi kalau yang ini gitu. Gila lo ngomongin orang TV di sini sih. Hah? Parah sih. Jadi itu waktu itu acara CCTV. Jadi gue diundang. Jadi bukan trans atau apa gitu. Bukan lah. Trans kayak gitu masa nggak mungkin. Kalau trans enggak lah. Net. Enggak net juga kan enggak. MNC. Enggak bukan. Indosiar ya. Dan gue sekarang tahu kenapa istri lo cantik banget. Alhamdulillah. Kenapa? Karena strippingan lo banyak ya. Enggak. Orang gue kenal sama istri gue aja waktu gue masih jadi gimbal. Jadi gimbal? Oh sempet gimbal? Bukan, maksudnya gembel gitu. Oh jadi gembel. Iya, oh gue mau tanya.
saldo terkecil di ATM lo yang pernah lo lihat berapa? Yang pernah gue lihat 15.000. Demi apa lo Gen? Iya, itu nggak bisa ditarik kan kalau udah 15.000. Tahun berapa tuh? Ya tahun 2000, tahun dari 2010 sampai 2015 sering gue. Dulu tuh gue sering kayak narik duit kayak misalnya gini nih. Misalnya gue ada duit di ATM gue 35.000 di ATM teman gue, jadi gue minta transfer teman gue tuh, ya udah lu transfer 30.000 supaya lu bisa tarik, supaya bisa narik gocap gitu. Tapi sekarang nolnya udah tambah. Kenapa? Nolnya udah tambah berapa nih? Masih biasa aja karena banyak hal-hal yang harus gue selesaikan terlebih dahulu. Cicilan apa gitu ya. Alhamdulillah sih cicilan nggak terlalu banyak. Nggak ada sih kayaknya cicilan, paling kayak asuransi doang. Ini, iya. Kenapa banyak komedian itu punya pasangan yang cantik-cantik menurut lo? Menurut gua, karena mungkin nyaman kali ya. Sama orang yang humoris gitu, sama kita menyenangkan gitu. Terus juga ya komedian juga ganteng-ganteng juga sih, apalagi yang Jasik, apalagi lu ya kan. Gila. Gue tuh nggak termasuk tuh. Tapi gombalannya pasti mantep dong kalau. Nggak pernah, gue nggak pernah gombal, gue nggak bisa gombal. Bisa. Gue nggak bisa gombal, beneran. Masa lu nggak pernah kayak, sayang kamu, bapak kamu tukang setrikaan ya, kenapa? Karena kamu telah menggosok hatiku misalnya gitu. Masa nggak pernah? Nggak pernah. Kayaknya malu juga kalau kayak gitu. Ya kocak gitu. Gue sama bini gue kalau misalkan gue gombalnya kayak begitu. Iya kayaknya Denny Cagur, Andre Taulani, Parto Patrio nggak pernah gombalin bininya kayak begitu. Nggak akan jadi romantis ya. Iya. Jadi gimana sih gombalan lo? Gue mau dong digombalin dong. Nggak ada gombalan. Gue sama istri gue. Nggak ada gombalan. Ya mungkin karena gini, kalau nggak tahu ya. Tapi kalau gue ngerasa karena gue tuh ya enak aja diajak ngobrol gitu. Kalau misalkan lagi berdua sama istri gitu, enak diajak ngobrol. Diskusi lu tuh sama lu tuh menyenangkan sih. Bisa aja. Masa sih ngobrol terus abis itu kayaknya juga sama gue tuh orangnya tuh mungkin nggak banyak nuntut kali ya. Maksudnya gue nggak mau kamu harus gini kamu harus gini. Lo menerima apa adanya. Iya, maksudnya ya udah gitu. Dari istri lo menerima ada apanya dong. Apa adanya juga lah. Masa iya? Iya ada apanya. Perempuan tuh gitu, ada apanya nih dari laki. Ada apanya nih dari laki, ternyata ada kenyamanan, kesetiaan. Emang lo setia? Enggak. Oh, Dinar Candy sama lo deket kok. Dinar Candy cuma deket. Kalau cuma teman doang, nggak ada apa-apa. Tadi ngomong deket. Deket ya, kalau lagi podcast kan deket. Di sini gue di sini. Bukannya lo ada sesuatu? Nggak ada. Waktu itu lo pernah ngomong sama gue. Gue nggak ada pernah ngomong apa-apa sama lu. Sumpah. Dinar Candy sumpah. Tapi menurut lo Dinar Candy di mata lo gimana? Kalau lo masih single, mau nggak lo pacarin dia? Enggak. Kenapa? Karena bukan tipe gue. Gitu. Dinar Candy secantik itu bukan tipe lo? Bukan, gue ya gila, gue gini-gini juga ada tipe kali. Nggak semua gue sikat gitu. Maksudnya Regen, Dinar Candy nggak pantas gitu? Bukan nggak pantas, cuman kayaknya kalau setelah gue ngobrol segala macam, Dinar Candy itu emang orang yang enak buat jadi temen doang. Karena emang enaknya buat temen, karena gue tipe lo kayak apa? Gini, Dinar Candy tuh orangnya belak-belakan. Oke, lu suka yang enggak kayak gitu? Iya, terus dia kayak ngomong apa aja. Apa yang pengen naik nih sebelum Tenang. Ya, langsung pedes hidung gua. Minum dulu. Iya. Nastarnya dulu deh. Ini buat dimakan lo, Regen. Iya, ntar aja. Ya. Dinar Candy itu orangnya ngomong apa adanya, belak-belakan gitu. Jadi, nah itu gue tuh ya gak suka. Ya bukan tipe gue lah gitu. Tipe lo kayak gimana sih? Tipe gue tuh ya kalem, slow, ya gitu-gitulah. Nggak ada macam-macam gue mah. Cakep pasti lah. Dinar Candy nggak cakep dong? Cakep, Dinar Candy mah cakep. Tadi katanya Dinar Candy bukan tipe. Imut gitu. Dinar Candy nggak imut dong? Imut, cakep, imut. Dinar Candy nih cakep, imut, gede. Penghasilannya. Dia kan DJ, dia pernah cerita sama gua. Iya. Selain penghasilannya? Apa? Selain penghasilan. Rumahnya, dia baru beli rumah sebelahnya 2 dia, jadi. Iya. Di satu klaster. Oh, udah main ke rumahnya juga ya? Apa gerbek rumah waktu itu dari konten. Oh. Iya. Sebelum konten juga main. Nggak pernah. Masuk aja gitu. Nggak pernah. Rumahnya rame soalnya. Oh, kalau sepi? Kalau sepi juga enggak tahu deh ya. Enggak ya. Enggak. Lo setia ya? Setia. Enggak, kalau dibilang setia enggak, karena gue juga pernah melakukan kesalahan. Apa? Ya adalah. Apa dong? Cerita dong. Apa? Ya, dulu tapi waktu pacaran. Sudah menikah? Oh, pas pacaran. Berapa lama pacaran? Pacaran tuh sebelum nikah 4 tahun. Apa kesalahan lo?
jalan sama cewek. Oh cuman jalan. Lebih sih gara-gara tuh ini gue nginep kan terus pesen di Traveloka. Ya online gitu. Habis itu udah aman nih seminggu nih. Lagi jalan berdua sama dia sama cewek sama si selingkuhan. Bini gue. Tiba-tiba kan pakai Google Map tuh muncul email. Tanya bagaimana pendapat Anda. Ngeles apa tuh? Udah nggak bisa, orang gue ngilang malam itu juga. Kok dia bisa lihat pas lagi lihat-lihatan foto gitu? Enggak, lagi nyetir. Kelinting gitu kan. Terus, peluk Kak. Bagaimana pendapat Anda? Nih tanya pendapat kamu gimana langsung. Pendapat apa? Ini Hotel 88 Kedoya. Langsung niatnya mau nonton di Citra, lurus gua sampai bandara. Terus diputusin tuh? Masalah. Kagak dimutusin sih, cuman ya berantem lah gitu. Cuman gua ngomong jujur sama dia. Gua bilang saat itu yang bisa nenangin dia juga, gua bilang ya minta maaf gitu, aku hilaf. Akuin aku salah gitu. Tapi yang harus kamu tahu nih gitu. Dia itu cuma dapat badan aku gitu. So ganteng banget sih ini. Aduh, gue mau pulang. Gitu gue bilang. Kamu baru dapat hati aku sepenuhnya. Langsung tenang deh gitu. Langsung ngomong apa deh? Cak kocak dia ngomong gitu. Ketiduran. Nangis panjang jalan. Jadi lo bilang dia cuma bisa dapat badan. Gimana cara ngomong lu? Sama gimana? Cara lo ngomong coba. Ya gitu. Ya udah aku minta maaf, aku ngakuin aku hilaf gitu. Cuman nih yang harus kamu tahu nih, aku sama dia nggak ada apa-apaan, kita nggak ada hubungan apa-apa beneran. Dia cuma dapat badan. Gue bilang gitu. Gila. Tapi kamu dapat hati aku seutuhnya. Gila, itu lo gombalan stand up comedy ya? Enggak, bukan. Gila itu apa mentok sih? Bingung. Ya, gue tuh setelah menikah, apalagi setelah punya anak ya, itu tuh udah bener-bener kayaknya, udahlah gue nih kayaknya semua udah lo lewatin. Udah gue lewatin, udah gue rasain. Gue sekarang ya pengen fokus kerja buat anak, dan karena gue ngerasa rezeki gue yang sekarang itu tuh karena anak dan istri gue. Gitu. Ini adalah titipan. Gue tuh cuman bisa dibilang perantara doang. Ini tuh adalah rezeki mereka yang lewat gua. Dan itu banyak loh terjadi sama teman-teman gua, begitu nikah punya anak udah mindsetnya berubah banget. Gitu. Udah nggak main, kayak nongkrong sama cowok gitu, kayak teman-teman cowoknya itu udah nggak sama sekali. Iya, gua udah jarang banget. Semuanya buat anak, mikir kerja buat anak, buat anak, dan itu juga terjadi sama lo ya. Iya, karena anak baru 1 tahun juga kan, soalnya belum tahu kalau ntar udah SMP itu SMA baru. Apanya? Ya baru mulai nakal lagi ya. Enggak ya. Anak gua nakal ini gitu. Catatan rekam digital ini loh. Apaan? Bisa terlihat sama anak lo. Iya. Ngomongan ini. Enggak. Dan pantengin podcast, kita punya pertanyaan panas. Waduh. Jadi ini lo tinggal memilih aja ya. Gua akan bacakan, udah siap? Ya. Ya, minum dulu. Minum aja dua-duanya langsung juga gak apa-apa. Tumpah gak muat bibir gue. Ya. Yang kanan gak mau diminum juga? Iya, yang kiri. Iya. Deg-degan banget kayaknya. Kita mulai ya. Iya. Rigen Rakelna. Rigen Rakelna. Iya. Pria Kelana Buana. Pak Putra Kelana Buana. Putra Kelana Buana. Kita mulai pertanyaan panas. Stand up comedy atau klinik tendean? Stand up comedy. Off air atau on air? Off air. Budget lebih gede ya? Iya. Okay. Dan lebih cepat. Oh, TV lama maksud lo? Iya. Karena perusahaan kan, emang iya wajar. Dimarahin istri atau dimarahin sama ibu mertua? Marahin ibu mertua. Jakarta atau Bima? Jakarta. Dinar Candy atau Berliana atau Angel Karamoy? Angel Karamoy. Kenapa? Chinese food. Yang lainnya apa? Iya, yang lainnya emang. Warteg Bahari lo bilang. Siapa yang bilang Warteg Bahari? Gue nggak bilang, Kurnia. Seksi atau montok? Seksi. Karena? Seksi itu kan banyak, dari pemikiran aja bisa dibilang seksi. Wow. Dada atau paha? Aduh. Paha sih. Kenapa?
Kalau dada tuh suka daging yang susah banget dikunyah, nggak habis-habis. Kalau paha tuh enak, dagingnya tuh kayak ada lemak-lemak kayak gitu juga kan. Gitu. Ayam ya? Ayam. Pada ayam. Oh iya. Gue tahu dari mata lu. Iya. Uang atau perempuan? Uang atau perempuan? Uang lah. Berarti perempuan lo nggak lebih berharga dari uang? Ini apa nih pilihan, uang atau perempuan nih? Iya, gue tanya aja. Ya kalau uang lah, uang bisa buat istri sama anak gua kan. Tapi berarti lo gak punya perempuan itu loh. Berarti istri lo tidak lebih berharga dari uang. Oke. Nah. Di atas atau di bawah? Bawah. Apaan? Nah. Apa nih? Apaan? Gue gak tahu, lo kan udah jawab. Karena gue tuh orangnya males naik tangga. Oh, jadi gue tuh lebih enak tuh di bawah gitu. Karena kan tahu sendiri badan gue gemuk gini, nggak begitu bisa banyak gaya. Gaya apa nih? Maksudnya gaya buat naik turun kan itu gaya, banyak gaya orang. Lu banyak gaya banget lu, mondar mandir kan gitu kan. Kan gitu kan kalau orang ini. Di dalam atau di luar? Dalam. Yang terakhir, apanya yang di dalam? Di dalam kalau misalkan di luar gerah. Terus sekarang lagi musim hujan. Pandji Pragiwaksono atau Ernest Prakasa? Pandji Pragiwaksono. Gak suka sama Ernest? Bukan gak suka. Kenapa? Tapi Pandji adalah orang yang mengantarkan saya ada di posisi ini. Kalau Ernest mungkin di posisi ini. Posisi apa itu? Ini di sini gitu. Posisinya beda tempat. Di mata lo Ernest Prakasa gimana sih dengan Ernest Prakasa? Apa yang dia lakukan sekarang? Dia banyak mengomentari berita-berita yang lagi happening dengan sudut pandang dia. Menurut lo dia orang yang gimana? Tentang apanya? Tentang beritanya atau tentang pembawaan dia sekarang? Kalau karyanya gue seneng. Gue selalu nontonin film-filmnya dia. Happy gitu. Terus juga banyak-banyak teman-teman komik. Kalau masalah mengomentari itu ya, itu kan pilihan orang ya. Ada yang mau mengomentari segala hal, ada yang emang memilih untuk diam gitu ya. Mungkin gue salah satu orang yang malas mengomentari. Lo, menurut lo pandangan gue ya silakan, nggak apa-apa, bagus gitu. Kalau misalkan emang dia suka-suka aja dia mengomentari, silakan gitu. Kenapa Gen? Kenapa apa? Kenapa lo ngomong kayak bohong? Enggak berbohong, beneran. Bener ya? Bener gue. Oke, udah hampir di penghujung acara. Gue mau tanya satu pertanyaan yang selalu gue tanya sama bintang tamu gue yang datang ke sini. Apa? Dan kayaknya gue agak malas lagi nanya sama lo. Kenapa? Gak apa-apa sih. Kenapa? Apa sih emang pertanyaannya? Terlalu serius buat tanya sama lo ya? Gak apa-apa. Regen, kalau lo memecah diri lo mirroring yourself. Iya. Lo melihat diri lo seperti apa dan apa yang lo mau sampaikan sama diri lo sendiri untuk sekarang ini? Gue ngeliat diri gue ya. Siap bisa kan? Maaf ya. Iya kaget gue. Makanya. Gue ngeliat diri gue sendiri seperti apa? Ya. Bagus loh. Belum ngomong apa-apa. Ya apa ya? Kalau ngeliat diri sendiri bingung juga sih gue. Ya lu bagus lah, udah kerja keras demi keluarga gitu. Iya gue bingung. Serius gitu. Terus apa lagi ya? Bingung gue kalau beneran Gen yang kayak orang jawab gitu apa? Emang orang jawabnya biasanya yang apa? Kayak gue tuh ngeliat diri gue tuh sebagai orang yang gitu-gitu. Ya gue ngeliat diri gue sendiri adalah orang yang pekerja keras, cuman dia tuh takut untuk mencoba hal baru. Selalu takut dengan hal-hal baru, selalu takut mencoba hal baru gitu. Terus terlalu banyak yang dipikirkan. Dan lu kenapa sih Gen selalu nggak pernah mau ceritain itu ke orang lain, nggak mau ceritain nyimpen sendiri itu? Apa yang mau lo sampaikan ke diri lo itu sekarang ini? Ya lu ceritain lah, lu ceritain ke istri lu nggak bisa diem mulu gitu, lu nggak bisa semuanya disimpan sendiri gitu. Karena ya istri lu pun juga minta itu gitu, ceritain semuanya. Kayak masalah keluarga lu ceritain, nggak bisa lu simpan sendiri. Lu sekarang berkeluarga, dari cerita tentang keluarga lu yang sebelumnya itu mungkin bisa diceritain ke keluarga lu yang sekarang untuk jadi pembelajaran. Jadi lo nggak boleh lagi tertutup. Jadi kondisi apa adanya lo share sama istri lo. Iya. Oke Regen, biasanya di Pantengin Podcast setelah selesai gue akan memberikan omongan atau quote atau apa yang tentang dari. Ini yang gue tunggu nih. Ya, tolong bikinin aja ya, karena lo yang tutup acara ini. Thank you again. Kenapa jadi gue lagi semuanya? Pantenginku yang super.
Bekerja keraslah sampai tetanggamu mengiramu santai apa pesugihan. Terima kasih. Apa? Teman-temanku, pantengin yang super. Bekerja keraslah sampai tetanggamu mengira kamu pesugihan. Terima kasih.